tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan getar sebab ku Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu tidak pernah habis-habis ya Tuhan. Kami katakan ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur.
that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I
Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih yang dikasihi Tuhan. Yang di tempat ini bahkan yang ibadah online di rumah masing-masing. Selamat kita bertemu di ibadah raya kita. GBI Ekonomene BTP. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita di pagi hari ini. Membuka hati kita untuk Tuhan. Kita mau bersyukur. Kita percaya kita ada semua karena anugerah Tuhan. Untuk itu sebelum kita masuk dalam ibadah kita dengan kasih Kristus, Ibu Mary bawa kita dalam doa pembukaan. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan, kami sekumpulan umat-umat-Mu datang menaikkan pujian syukur kami, datang merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu Tuhan, memohon belas kasihan-Mu atas segala kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh baiknya Engkau Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Betapa panjang dan lebarnya, betapa dalamnya, tingginya kasih-Mu bagi kami Tuhan. Oleh itu Tuhan, dengan apakah kami balas segala kebaikan-Mu? Hanya seluruh kehidupan kami bawa kepadamu Tuhan. Sebelum jauh kami lebih dalam lagi Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami. Ampuni segala kebodohan kami di hadapan-Mu Tuhan, yang sering mendukakan hati-Mu. Ampuni kami Tuhan. Kuduskan seluruh kehidupan kami, agar kami layak di pemandangan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami. Biarlah hati dan mata kami hanya tertuju kepadamu. Berkaryalah Roh Kudus. Kami angkat hati dan pikiran kami kepadamu. Berkaryalah terus Roh Kudus dalam hidup kami. Bawa kami Tuhan untuk menyembah Engkau, memuji Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Ini hidup kami Tuhan, tidak ada yang tersembunyi bagimu. Semua telanjang di hadapan-Mu. Siapa kami di hadapan-Mu Tuhan? Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Kuduskan tempat ini, kuduskan seluruh kehidupan kami Tuhan. Dan berkaryalah Roh Kudus sesuai dengan kehendak. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buat saudara-saudara kami di rumah, mungkin masih dalam perjalanan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Engkau sertai mereka. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Pimpin mereka Tuhan, agar kami sama-sama memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Para hamba-hamba-Mu Tuhan yang mengambil bagian pada pagi hari ini dalam mengerjakan kerja-Mu Tuhan. Engkau urapi dengan pengurapan khusus untuk membawa kami jemaat-Mu masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Bahkan hamba-Mu sebentar Tuhan, dia akan membentangkan firman-Mu. Engkau urapi, taruh firman-Mu di mulut hamba-Mu. Dia berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi kuasai kami ya Roh Kudus. Pimpin kami ya Roh Kudus. Berkarya dalam hati kami dengan leluasa. Biarlah api kemuliaan-Mu membakar hati kami, untuk kami selalu bersemangat di dalam Engkau. Biarlah kehidupan kami berkenan kepadamu, bahkan ibadah kami berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ibadah kami mulai dari permulaan, pertengahan hingga tamat ya Tuhan. Ambil alih semuanya. Biarlah jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkaryalah Tuhan, berkaryalah Roh Kudus sesuai dengan kehendak-Mu. Ini hidup kami bawa kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
bersikap menyembah. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, kita akan menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur. Dengan apa kita membalas kasih Tuhan? Kita angkat pujian ini. Dengan apa aku membalas kasih-Mu? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Katakan, dengan apa ku membalas cinta-Mu? Aku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Puji Tuhan, kita katakan, dengan apa? Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima dari-Mu? Puji Tuhan. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Haleluya. Bapakku yang katakan, ku mau selalu bersyukur. Kita bangkit berdiri. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, mau selalu bersyukur. Oh Yesus, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu
ada mukjizat. Puji Tuhan. Ada dalam bersyukur. Puji Tuhan. Ada mukjizat dalam bersyukur. Tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Katakan ada mukjizat. Ada mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Katakan haleluya. 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 Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Ada mukjizat, ada mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Menang bersama-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami telah menyembah-Mu dan kini kami ingin memuji-muji-Mu. Kami ingin bersorak-sorak untuk membesarkan nama-Mu. Kami semua yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Siap untuk memuji Tuhan? Amin. Sepakat berkata amin? Amin. Oke, kita akan angkat pujian ini. Kasih yang begitu besar, lebih dari puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menyembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Kulaikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu.
berdiri, kita ganti pujian kita, mengatakan dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sama-sama katakan. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku mengangkat tanganku berserah di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Mengangkat tanganku bersorak-sorak bagi kebaikan-Mu. katakan Engkau baik. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Katakan dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Memandang wajah-Mu berserah di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Mengangkat tanganku bersorak-sorak bagi kebaikan-Mu. katakan Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan kita duduk kembali. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saatnya kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk dibentuk dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah Bapa yang setia, Bapa yang mulia. Kita angkat pujian ini. Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapa kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. lebih dari harta. Amin. Kaulah segalanya. Amin. Tenanglah jiwaku Puji Tuhan. dalam Puji hadirat-Mu. Tuhan. Kau tunjukkan Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia,
harta. Haleluya. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratku. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau sedia. Tunjukkan kasih setiamu. Anak-anak sekolah minggu, tampil ke depan, doakan. Yang ku Tuhan. perlu. Mari kita bangkit berdiri. Setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu. Mari sama-sama. Dari kembali yang ada, yang Kita angkat tangan kita, kita arahkan kepada anak-anak sekolah minggu kau sedia. agar mereka bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Katakan kau tunjukkan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Katakan kau setia. Saya kembalikan pada hambanya. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat kasih setiamu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pimpinanmu, anugerahmu. Terima kasih buat Roh Kudusmu dalam kehidupan kami. Seharusnya kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau hari ini kami boleh ada di tempat ini, kami boleh tetap hidup sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerahmu. Karena kalau kami boleh hidup sampai hari ini, itu bukan karena kuat kuasa kami, bukan karena pengalaman kepintaran kami. Semua semata-mata hanya karena anugerahmu, kasih setiamu yang besar. Kami perlu Engkau setiap saat dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik. Pagi hari ini kami ada di tempat ini untuk kami beribadah bersama, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, sesuai dengan janji firman-Mu, Engkau mengadakan perbedaan
antara orang-orang yang beribadah kepadamu dan yang tidak beribadah kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan setiap kami Tuhan, beri kami roh pengertian untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Kami boleh bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu, menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu Tuhan. Roh-roh yang bukan berasal daripada Tuhan yang mencoba mengganggu konsentrasi kami untuk kami mendengar daripada Tuhan, kami tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengizinkan kuasa Roh Kudus saja yang berbicara di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya siap mendengar firman Tuhan bersama saya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih buat Ibu Gembala dan tim penggembalaan di tempat ini yang dapat mempercayakan saya untuk dapat melayani firman Tuhan pagi hari ini. Ini pertama kali kayaknya saya berkhotbah di tempat ini. Kalau ke tempat ini sudah berapa kali, kadang-kadang waktu almarhum Bapak Gembala masih ada, kita biasa ada ibadah, entah ibadah dari GBI sendiri atau jaringan doa sekota dan juga beberapa kegiatan lainnya diadakan di tempat ini. Baik, nama saya Jimmy Tawaluyan. Saya asal dari Manado, tetapi kurang lebih 22 tahun sudah tinggal melayani di kota ini, di Makassar. Saat ini saya melayani sebagai sekretaris dari Badan Pekerja Daerah Gereja Bethel Indonesia Sulawesi Selatan, membantu Pendeta Basuki Trinugroho sebagai ketua. Almarhum Gembala di tempat ini pernah menjabat sebagai MPL, anggota MPL dari GBI mewakili Sulawesi Selatan. Baik Bapak Ibu, saya tidak memperpanjang perkenalan saya. Mari kita membuka Alkitab kita dari Keluaran pasalnya yang ke-33. Keluaran pasal 33. Saya sebenarnya ingin membaca keseluruhan pasal itu, tapi karena panjang ada 23 ayat, kita akan baca saja ayat 1 sampai ayat 4, kemudian nanti kita akan lompat ayat 13 sampai ayatnya yang ke-17. Keluaran pasal 23, kita akan baca secara bergantian. Saya akan baca ayat 1, kemudian Bapak Ibu ayat 2, selanjutnya kita akan bergantian sampai ayat 4, kemudian lompat ke
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Saya baca sekali lagi ayat 16 bagian yang kedua. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami sehingga kami, aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka. Kan perbedaan yang membuat kita berbeda antara kita dengan orang lain atau tepatnya dengan umat percaya yang lain. Yang membuat kita berbeda itu bukan karena label di KTP kita. Bukan karena kata Kristen dengan yang lain yang non-Kristen. Bukan itu yang membedakan kita dengan orang lain. Tetapi berdasarkan ayat ini yang menjadikan, yang membuat kita berbeda dengan orang lain adalah bahwa Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Pagi hari ini saya ingin berbicara tentang hadirat Tuhan, tentang pentingnya hadirat Tuhan. Mari lihat kembali ayatnya yang ke 1 sampai 4. Tadi kita sudah baca di ayat 1 sampai 4. Tuhan bilang begini kepada bangsa Israel, aku tidak akan berjalan bersama kamu. Tetapi aku akan menyuruh malaikatku berjalan bersama-sama dengan kamu. Menurut saudara, enak gak kalau kira-kira malaikat Tuhan berjalan bersama-sama dengan saudara? Kalau malaikat berjalan bersama-sama dengan kita, sudah pasti amanlah hidup kita. Ya, karena fungsi malaikat dalam yang kita kenal dalam Alkitab, malaikat itu melindungi kita, malaikat berperang bagi kita, malaikat mensuplai kebutuhan kita, malaikat memberikan pesan kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita. Jadi malaikat adalah pesuruhnya Tuhan, kira-kira begitu, asistennya Tuhan untuk mengawal hidup kita. Jadi di ayat-ayat itu Tuhan bilang, aku tidak akan berjalan bersama-sama dengan engkau, tetapi malaikatku yang akan berjalan bersama denganmu. Nah, tapi kemudian ayat 4, lihat respon bangsa Israel di ayat 4 yang dibilang begini. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan itu, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Buat bangsa Israel, kalau hanya malaikat Tuhan saja yang beserta dengan mereka, buat mereka itu mengerikan. Ya, harus Tuhan sendiri yang berjalan bersama-sama dengan mereka. Ya, harus Tuhan sendiri yang berjalan bersama-sama dengan mereka. Ya, kalau hanya malaikat nggak cukup, harusnya Tuhan sendiri. Ya. Apa artinya? Saudara, malaikat seperti yang saya bilang tadi, malaikat bicara tentang penyertaan Tuhan, malaikat membawa berkat buat Tuhan. Tapi harusnya kita sama seperti bangsa Israel. Jangan puas kalau hanya malaikat saja yang beserta dengan kita. Kita bisa mendapatkan semua bentuk pemeliharaan Tuhan melalui penyertaan malaikat itu. Tapi kalau Tuhan sendiri yang tidak bersama-sama dengan kita, itu sesuatu yang mengerikan rasanya. Itulah sebabnya sangat penting untuk hadirat Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Nah saudara, pagi ini saya ingin share tentang manfaat dari hadirat Tuhan. 5 manfaat dari hadirat Tuhan. Apa pentingnya untuk sungguh-sungguh kita memiliki hadirat Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, hadirat Tuhan memimpin hidup kita. Saudara, di perjanjian lama hadirat Tuhan itu dilambangkan atau hadir dalam kehidupan bangsa Israel dalam bentuk tiang awan dan tiang api waktu mereka ada dalam perjalanan. Juga diwakili dengan tabut perjanjian. Ya. Selain tentunya bait Allah itu sendiri atau kemah perjanjian, kemah pertemuan yang didirikan oleh Musa. Nah, saya ingin berbicara dalam konteks tersebut.
Jadi manfaat yang pertama dari hadirat Tuhan adalah hadirat Tuhan memimpin hidup kita. Saya akan jelaskan maksudnya. Tapi mari lihat sebentar dalam Keluaran pasal 13 ayat 21. Keluaran pasal 13 ayat 21 firman Tuhan bilang begini. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan dan menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Kalimat pertama bilang begini, Tuhan, Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka. Tuhan berjalan di depan mereka. Saudara, manfaat yang pertama dari hadirat Tuhan dalam hidup kita adalah hadirat Tuhan memimpin hidup kita. Dalam bagian firman Tuhan yang lain dikatakan Tuhan berjalan di depan mereka, bahkan jauh di depan bangsa Israel untuk membukakan jalan bagi mereka. Manfaat yang pertama dari hadirat Tuhan dalam hidup kita, hadirat Tuhan memimpin hidup kita. Memiliki pengertian juga ketika hadirat Tuhan di depan hidup kita, dia memberi arah bagi hidup kita. Memberi visi bagi hidup kita, membukakan jalan bagi hidup kita. Kalau saudara pernah membaca cerita tentang Yosua ketika memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, mereka itu mengatur barisannya dan berdasarkan formasi yang telah ditetapkan Tuhan. Dan barisan yang paling depan itu haruslah imam-imam yang mengangkut tabut perjanjian. Dan barisan yang kedua barulah rombongan yang lain. Nah, jarak antara bangsa imam-imam yang memimpin, yang mengangkat tabut perjanjian dengan barisan yang kedua itu 2000 hasta atau kurang lebih 900 meter. Hampir 1 kilometer jarak antara tabut perjanjian dengan rombongan yang kedua. Artinya tabut perjanjian itu jauh di depan rombongan yang selanjutnya. Rombongan yang kedua dan selanjutnya. Itu bicara bahwa Tuhan telah berjalan jauh di depan kita. Bahkan sebelum kita melewati hari-hari hidup kita, Tuhan telah berjalan di depan kita. Hadirat Tuhan memimpin hidup kita. Menolong kita dalam membuat keputusan. Menolong kita dalam mengenali apa panggilan Tuhan dalam hidup kita. Manfaat yang pertama dari hadirat Tuhan. Yang kedua, masih dalam ayat yang sama tadi, firman Tuhan bilang begini. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan. Kurang lebih 8 tahun yang lalu saya berkesempatan ke sana dan sangat panas memang. Di waktu siang padang gurun itu panasnya ekstrim, tapi di waktu malam dinginnya ekstrim juga. Nah, di waktu siang bangsa Israel ketika dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian di padang gurun itu ada tiang awan yang melindungi mereka. Apa manfaat tiang awan? Supaya mereka nggak terbakar dengan panasnya terik matahari di waktu siang. Siang-siang kalau jam 12 siang saudara pergi ke Losari atau saudara keluar di depan rumah ya yang nggak ada pohonnya berdiri di depan jalan siang-siang panasnya ya pasti menyengat, apalagi Makassar ya sangat panas. Ya. Tapi kalau misalnya walaupun jam 12 siang, kalau misalnya mendung artinya ada awan, kita nggak kepanasan. Ya. Tapi di waktu malam ketika padang gurun sangat dingin, itu juga ada tiang api yang menghangatkan mereka. Sehingga mereka tidak kedinginan dengan suhu padang gurun yang begitu dingin di waktu malam. Yang manfaat yang kedua dari hadirat Tuhan dalam hidup kita. Hadirat Tuhan melindungi kita. Saudara, hadirat Tuhan itu gak kelihatan secara kasat mata. Tapi walaupun kita gak lihat, hadirat Tuhan bekerja siang malam 24 jam melindungi kita. Ya. Kalau saudara pernah ingat cerita tentang Sadrak, Mesak dan Abednego, ketika mereka tidak mentaati
perintah dari Raja Nebukadnezar untuk menyembah patung yang didirikan oleh raja. Kemudian akhirnya raja begitu marah dengan mereka dan raja perintahkan supaya mereka dibuang ke dalam dapur api. Nah, sebelum mereka dibuang dalam dapur api, raja memerintahkan untuk memanaskan api itu 7 kali lebih panas sebelum mereka dilemparkan. Saking panasnya api itu, bahkan orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego membuang 3 orang ini ke dalam dapur api, itu mati. Orang-orang yang mengangkat mereka itu mati kepanasan. Tapi yang menarik begini, ketika kemudian mereka Sadrak, Mesak, dan Abednego sudah dilemparkan dalam dapur api, raja kemudian terbangun dari tidurnya. Dan waktu dia lewat di depan dapur api itu, dia kaget, dia panggil pengawalnya. Dan dia bilang begini, bukankah 3 orang yang kita lemparkan ke dalam dapur api itu? Kemudian pengawalnya bilang, benar tuanku. Tetapi kenapa aku melihat ada 4 orang di dapur api itu, dan orang yang keempat rupanya seperti anak dewa dalam bahasa Indonesia. Tapi bahasa Inggris pakai kata gini, the son of God, anak Allah. Rupanya seperti anak Allah. Itu gambaran dari Allah sendiri. Yang menarik begini, yang melihat orang yang keempat. Orang keempat itu gambaran dari Tuhan, gambaran dari penyertaan Tuhan, gambaran dari entah ini malaikat Tuhan. Tapi orang keempat itu adalah gambaran dari Tuhan sendiri, penyertaan Tuhan. Yang menarik begini, yang melihat orang yang keempat, yang melihat Tuhan yang ada di dapur api itu. Bukanlah Sadrak, Mesak, dan Abednego kan, tapi raja yang melihat. Mereka ada di dapur api, mereka nggak lihat Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Orang lain yang lihat. Jadi gini, faktanya gini. Kadang-kadang kita nggak bisa lihat hadirat Tuhan dalam hidup kita. Tapi kita lihat atau tidak, kita rasa atau tidak, firman Tuhan ya dan amin. Yang bilang begini, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Maaf, saya agak terganggu kalau ada orang-orang, ada jemaat yang waktu datang ke gereja bilang begini, aduh saya nggak mau ke gereja itu. Kenapa? Saya nggak rasa hadirat Tuhan. Bapak Ibu, hadirat Tuhan, saudara rasa atau tidak, hadirat Tuhan ada dalam diri saudara. Hadirat Tuhan tidak berdiam di dalam gedung. Hadirat Tuhan ada di dalam diri saudara. Amin. Tetapi tentu kita harus datang dalam perkumpulan bersama. Karena firman Tuhan mengajarkan demikian. Jangan menjauhkan diri dari persekutuan satu dengan yang lain. Kita perlu datang beribadah bersama. Supaya kita dikuatkan oleh firman dalam puji-pujian, dalam ibadah kita. Karena selalu ada berkat dalam ibadah. Tetapi hadirat Tuhan tidak diukur dengan apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara rasakan, apa yang saudara... Walaupun saudara nggak lihat hadirat Tuhan, walaupun saudara nggak rasa hadirat Tuhan, walaupun saudara nggak bisa memikirkan hadirat Tuhan, faktanya adalah hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Kadang-kadang kan kita dengar gini, aduh saya nggak mau kalau bapak itu yang pimpin pujian atau ibu itu yang pimpin pujian, nggak bisa ngangkat. Loh, hadirat Tuhan kok ditentukan sama orang yang di depan? Hadirat Tuhan ditentukan oleh sikap hatimu sendiri dengan Tuhan. Amin. Kalau saudara pernah mengingat beberapa bulan yang lalu terjadi perang antara Israel dengan Hamas. Oke. Kemudian saudara, Hamas terus menembakkan rudal ke Israel. Tahukah saudara, kalau saudara mengikuti beritanya atau saudara pernah lihat videonya Pak Gilbert Lumoindong, itu dijelaskan gini. Hamas sudah menembakkan 800 rudal ke Israel. Israel nggak balas apa-apa. Nah, sebelum 800 itu Perdana Menteri bilang, Hamas hentikan. Kalau kalian nggak hentikan kami tembak balik. Jadi sampai 800 rudal ditembakkan, Israel santai-santai aja diem. Mereka nggak tembak balik. Kalau kita lihat ya, biasa kalau tentara perang pakai senjata AK-47 atau senjata serbu lainnya, kalau itu kan kalau perang ya pasti tembak-tembakan, balas-balasan. Ini Israel enggak. Sampai 800 rudal ditembakkan, Israel enggak tembak balik. Nah, kenapa Israel bisa lakukan seperti itu? Dia enggak tembak balik, tapi santai-santai aja. Karena di atas wilayah udara Israel ada yang dikenal yang namanya Iron Dome. Kalau saudara pernah mengikuti itu. Sempat viral ya di YouTube, di TikTok, di media sosial. Kita mulai kenal dengan apa itu Iron Dome.
Iron Dome itu bahasa Inggris artinya kubah besi. Tapi itu bukan bicara kubah besi secara kasat mata. Itu sistem komputer, sistem pertahanan bangsa Israel secara sistem komputerisasi. Jadi namanya Iron Dome atau kubah besi. Itu sistem radar. Jadi di atas wilayah Israel ada seperti radar seperti bentuk kubah yang tidak kelihatan oleh kasat mata, tetapi itu ada dalam radar komputer. Nah, ketika musuh Hamas tembakan rudal ke atas wilayah bangsa Israel dan ketika mencapai wilayah Iron Dome itu, mencapai wilayah yang ditangkap oleh radar dalam kubah itu, kemudian dibaca oleh sistem pertahanan yang namanya Iron Dome itu. Nah, Iron Dome kemudian melemparkan lagi rudal untuk menembak rudal musuh itu di atas udara. Sehingga rudalnya Hamas itu gak jatuh ke penduduk. Tapi di atas itu meledak di atas, ditembak. Jadi rudal yang ditembakkan hanya untuk menembak rudal itu. Mencegat rudal itu. Enggak menembak langsung ke wilayah Hamas. Tidak. Tetapi nembaknya ke udara itu. Melepaskan tembakan ke rudalnya Hamas. Nah, itu namanya Iron Dome. Sampai 800 kali baru kemudian karena mereka enggak berhenti juga, baru kemudian bangsa Israel balas tembak langsung ke wilayah mereka, wilayahnya Hamas. Habis itu baru kemudian mereka minta ampun, minta gencatan senjata, minta internasional terlibat. Nah, padahal Israel hanya membalas aja. Bayangkan 800 kali baru dibalas. Nah, tapi saya ingin bicara tentang Iron Dome ini. Iron Dome ini nggak kelihatan secara kasat mata, tetapi dia berfungsi. Makanya kalau kita lihat itu seperti bangsa Israel seperti lihat kembang api di atas wilayah Israel. Karena fungsi dari Iron Dome. Iron Dome ini nggak terlihat secara kasat mata, secara mata telanjang nggak kelihatan, tetapi dia berfungsi. Hadirat Tuhan itu seperti Iron Dome itu. Dia nggak kelihatan secara kasat mata, tetapi dia berfungsi melindungi saudara. Tuhan nggak pernah berhenti melindungi saudara. 24 jam sehari, 7 kali seminggu. Dia tidak pernah berhenti. Tuhan tidak pernah berhenti untuk melindungi saudara. Dia selalu berfungsi melindungi saudara. Tuhan tidak pernah berhenti untuk melindungi saudara. Sekalipun saudara nggak melihat hadirat Tuhan. Kalau misalnya Tuhan bukakan mata kita, mata rohani kita untuk melihat apa yang terjadi di alam roh. Ya. Kita pasti akan melihat pemandangan yang mengerikan. Mengerikannya gini, malaikat Tuhan itu gak berhenti-berhenti untuk berperang bagi saudara dan saya. Tuhan pernah bukakan mata dari bujang Elisa. Dalam ketakutannya Elisa dan bujangnya itu, ya, mereka sudah dikepung oleh tentara musuh. Bujangnya begitu takut. Tapi Elisa tenang saja. Dan Elisa berdoa gini, Tuhan bukakanlah mata bujangku supaya dia melihat. Dan waktu Tuhan bukakan mata bujangnya ini, dia melihat ada begitu banyak tentara malaikat yang mengelilingi mereka. Lebih banyak jumlahnya daripada tentara secara jasmani musuh yang ingin berperang bagi mereka. Hadirat Tuhan tidak kelihatan dalam hidup kita. Tetapi dia berfungsi untuk melindungi kita setiap saat dalam kehidupan kita. Yang ketiga, fungsi hadirat Tuhan yang ketiga dalam hidup kita. Hadirat Tuhan membawa ketenangan dalam hidup kita. Bilangan pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-33. Bilangan pasal 10 ayat 33, firman Tuhan bilang begini. Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan
Istirahatan dapat diterjemahkan dengan tempat tenang. Fungsi yang ketiga dari hadirat Tuhan dalam hidup kita adalah membawa ketenangan. Mungkin ada di antara saudara yang lagi punya masalah, yang membuat saudara lagi kalang kabut, yang membuat saudara lagi gelisah dengan persoalan-persoalanmu, dengan masalah-masalah kehidupan. Yang saudara butuhkan adalah hadirat Tuhan dalam hidupmu. Masalah boleh datang silih berganti. Bukankah Tuhan sudah bilang bahwa selama kamu ada dalam dunia ini, kamu akan mengalami masalah, persoalan dan sebagainya. Tetapi aku telah mengalahkan dunia. Dan firman Tuhan berkata, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan ketenangan bagimu. Hadirat Tuhan membawa ketenangan dalam hidupmu. Mungkin ada di antara saudara-saudara lagi mengalami konflik, perselisihan satu dengan yang lain. Mungkin lagi ada suasana yang gak enak dalam keluargamu, dalam hubunganmu dengan relasimu dengan orang-orang tertentu, dengan komunitasmu mungkin. Yang saudara butuhkan adalah hadirkan hadirat Tuhan dalam hidupmu. Karena hadirat Tuhan membawa ketenangan. Mungkin saudara lagi gelisah dengan sebuah kebutuhan yang besar, dengan masalah yang besar yang begitu pelik, kebutuhan yang besar. Yang saudara butuhkan adalah ketenangan dalam hadirat Tuhan. Yang keempat, 1 Samuel pasal 4 ayatnya yang ketiga. Manfaat yang keempat dari hadirat Tuhan dalam hidup kita. 1 Samuel pasal 4 ayat 3. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa manfaat yang keempat dari hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan memberikan kita kemenangan. Amin. Hadirat Tuhan memberikan kita kemenangan. Dalam bahasa sehari-hari punya pengertian, hadirat Tuhan juga memberikan kita keberhasilan dalam kehidupan kita. Saudara mungkin lagi ngalami peperangan-peperangan dalam hidup saudara. Karena dalam hidup kita memang Tuhan izinkan peperangan demi peperangan kita alami. Ya. Untuk tujuan supaya iman kita boleh semakin dekat kepada Tuhan. Nah yang kita perlukan waktu kita menghadapi peperangan, ya, peperangan dalam persoalan, masalah ekonomi, ya, dalam pertumbuhan rohani, dalam masalah-masalah hal yang lain yang kita butuhkan dalam hidup kita adalah hadirat Tuhan. Peperangan itu baik dalam hidup kita. Karena itu akan meningkatkan iman kita. Kekuatan iman kita. Tapi dalam peperangan itu yang kita perlukan adalah hadirat Tuhan. Mari lihat dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayat 23. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 23 ini adalah ayat terakhir dari pasal ini yang langsung bersambung di pasal 3 ayat 1. Perkamen asli Alkitab itu sebenarnya atau tulisan Alkitab aslinya itu tulisannya itu dalam bentuk seperti novel, seperti kalau kita baca koran. Ya. Jadi nggak ada nomor pasal, nggak ada nomor ayat, nggak ada juga judul-judulnya. Hanya untuk mempermudah pembaca Alkitab membacanya, biasanya lembaga-lembaga Alkitab ya, sudah membagi-baginya
berdasarkan pasal-pasal, kemudian dikasih judul pasal, judul perikop dan sebagainya. Jadi ayat yang kita mau baca Hakim-Hakim 2:23 ini sebenarnya nanti bersambung langsung dengan pasal 3 ayat 1. Setelah ini kita akan baca pasal 3 ayat 1. Ini ayat terakhir di pasal 2. Firman Tuhan bilang begini, demikianlah Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal dengan tidak segera menghalau mereka. Mereka tidak diserahkannya ke dalam tangan Yosua. Jadi bangsa-bangsa itu gambaran dari musuh-musuh Israel. Yang bisa aja kalau Tuhan mau bangsa-bangsa itu diserahkan dalam tangan Yosua. Artinya dalam peperangan sebelumnya Tuhan bisa serahkan itu di tangan Yosua. Tetapi Tuhan memilih, Tuhan tidak melakukan itu. Ayat pasal 3 ayat 1 kemudian bersambung bilang begini. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Dalam hidup kita, bangsa-bangsa ini gambaran dari persoalan, masalah, kesulitan hidup, tantangan, persoalan keuangan, masalah dalam keluarga. Apapun persoalan yang Tuhan izinkan ada dalam hidup kita. Tetap buka ayatnya. Nah yang menarik ayat ini bilang begini. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan. Bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan. Dengan kata lain gini. Kalau saya bisa tambah satu kata untuk mempertegas artinya. Maka ayat ini akan bilang begini. Inilah bangsa-bangsa yang sengaja dibiarkan Tuhan. Lihat kembali tadi pasal 2 ayat 23. Punya penulisannya sama. Pasal 2 ayat 23. Demikianlah Tuhan sengaja membiarkan bangsa-bangsa. Kalau saya boleh tambah kata itu. Demikianlah Tuhan sengaja membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal dengan tidak segera menghalau mereka. Jadi memang Tuhan intentionally, Tuhan dengan sengaja membiarkan bangsa-bangsa itu ada. Musuh-musuh bangsa Israel itu ada. Tuhan sengaja membiarkan, sama seperti di pasal 3 ayat 1. Inilah bangsa-bangsa yang sengaja dibiarkan Tuhan. Nah pertanyaannya gini, kenapa sih Tuhan sengaja membiarkan bangsa-bangsa itu ada? Dalam hidup kita kadang-kadang ada bangsa-bangsa, ada persoalan-persoalan yang sengaja dibiarkan Tuhan ada dalam hidup kita. Alasannya kenapa? Kenapa kok Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu sengaja ada di dalam hidup kita? Ayat 2 pasal yang sama, pasal 3 memberikan kita jawabannya. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel, pasal 3 ayat 1 Hakim-Hakim, pasal 3 ayat 2. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Alasan kenapa Tuhan izinkan kita menghadapi persoalan demi persoalan dalam hidup kita adalah karena Tuhan mau melatih kita berperang. Karena Tuhan mau melatih iman kita. Tuhan mau melatih otot-otot rohani kita. Karena itu saudara, jangan takut dengan peperangan-peperangan dalam kehidupan. Dengan proses kehidupan. Proses kehidupan itu baik buat kita. Karena itu menguatkan otot rohani kita. Karena itu menumbuhkan iman kita di dalam Tuhan. Nah, yang kita perlukan adalah hadirat Tuhan. Supaya kita bisa menang dalam menghadapi peperangan-peperangan dalam kehidupan kita. Yang kelima, yang terakhir, manfaat dari hadirat Tuhan dalam hidup kita. 2 Samuel, sekarang pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-11. 2 Samuel pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-11. Kita baca sama-sama ayat ini. 2 Samuel pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. 2, 3. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Manfaat yang kelima dari hadirat Tuhan dalam hidup kita. Yang saya percaya kita semua sudah tahu berdasarkan ayat ini. Adalah hadirat Tuhan dalam hidup kita membawa berkat dalam hidup kita.
Yang saudara perlukan dalam hidup saudara adalah hadirat Tuhan. Saudara mungkin lagi ngalami persoalan. Hari-hari ini banyak orang di seluruh dunia menghadapi kesulitan keuangan, tantangan ekonomi, himpitan ekonomi. Karena seluruh dunia sedang menghadapi dampak dari pandemi COVID-19 ini. Tapi yang kita perlukan dalam masa-masa ini adalah hadirat Tuhan. Karena firman Tuhan memberikan kita jaminan. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman. Yang saudara perlukan di masa-masa ini adalah firman Tuhan. Roti gambaran sesuatu yang sifatnya sementara dari manusia. Roti itu kalau tidak pakai pengawet, ya 1-2 hari udah basi, udah berjamur. Kalau pakai pengawet paling bisa sampai 1 minggu. Kadang-kadang kita bisa mengalami situasi seperti itu. Mungkin ada di antara saudara yang hari-hari ini ekonomimu saudara seperti cuma lagi sedang makan roti. Maksudnya apa? Keuanganmu mungkin cuma bisa bertahan 2-3 hari. Keuanganmu mungkin cuma bisa bertahan seminggu aja. Minggu depan gak tahu mau makan apa. Minggu depan gak tahu bagaimana membayar tagihan-tagihan kebutuhan hidupmu. Tapi firman Tuhan bilang begini, manusia hidup dari roti. Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Roti sementara, firman Tuhan sifatnya kekal. Yang saudara butuhkan adalah minta firman dalam hidupmu. Karena mungkin masalahmu, suplai ekonomimu, suplai keuanganmu hanya bertahan 2-3 hari atau seminggu lamanya. Saudara nggak tahu mau seperti apa setelah minggu depan. Tapi kalau saudara punya firman Tuhan dalam hidupmu. Firman Tuhan menjamin kehidupanmu. Sumbermu terbatas, tapi firman tidak terbatas. Hadirat Tuhan tidak terbatas. Kalau saudara ingat cerita tentang janda yang kemudian dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ketika Elisa datang kepada mereka. Dan kemudian Elisa tanya kepada janda ini, apa yang kau punya di rumah? Aku hanya punya minyak dalam buli-buli. Kita lihat sebentar dalam cerita itu. 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat, minyak seorang janda. Saya hanya akan baca langsung saja. Atau dengan cepat saya baca dari ayat 1. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Janda ini ditinggal suaminya dengan hutang, dengan masalah. Artinya dia lagi punya masalah ekonomi, lagi punya masalah keuangan. Mungkin ada di antara saudara yang dalam keadaan yang sama, lagi punya masalah secara ekonomi, secara keuangan. Ayat 2 bilang begini, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Tolong dibantu dibuka Alkitabnya di 2 Raja-Raja pasal 4. Sekarang ayatnya yang keempat. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh angkatlah.
ayat 5, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Ayat 6, kalimat terakhir bilang begini. Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi, tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Minyak itu gambaran dari supply-nya Tuhan. Gambaran dari pengurapan Roh Kudus, gambaran dari berkat Tuhan dalam konteks cerita itu. Tapi yang menarik begini, yang membuat minyak itu berhenti mengalir bukan karena minyak dalam buli-bulinya habis, tetapi oleh karena tidak ada lagi bejana yang kosong. Saya ulang, yang membuat minyak itu berhenti mengalir bukan karena tidak ada lagi minyak dalam buli-buli, tapi karena udah gak ada lagi bejana yang kosong. Apa arti bejana? Dalam Yeremia pasal 18 ayat 1-6 firman Tuhan bilang begini. Bahwa bejana itu gambaran dari hidup kita. Yang membuat berkat Tuhan berhenti dalam hidup kita. Bukan karena Tuhan kehabisan berkat di gudang berkatnya Tuhan di surga. Bukan. Bukan karena sumbernya habis di surga. Bukan. Tapi yang membuat berkat itu berhenti mengalir adalah karena kita berhenti memberikan hidup kita dibentuk oleh Tuhan, oleh firman Tuhan, oleh hadirat Tuhan. Waktu saudara terus membuka diri saudara, dibentuk oleh Tuhan lewat proses kehidupan, diarahkan Tuhan lewat firman Tuhan, lewat ibadah yang saudara datang. Saudara menerima firman Tuhan, saudara menerima pesan Tuhan. Waktu saudara membuka hidup saudara dibentuk oleh Tuhan, masalah boleh datang. Tapi kalau saudara tetap memberikan hidup saudara dipimpin oleh Tuhan, berkat Tuhan akan selalu mengalir dalam hidup saudara. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat,
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dari Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku Bapakku, Bapa. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, Ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi, ku nyanyi, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Haleluya, oh, oh, oh. Haleluya, haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus kami sembah, kami agungkan Kau Tuhan. Yehova El Shaddai, kami sembah, kami agungkan Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari ambil waktu sebentar, renungkan kembali firman Tuhan yang baru kita dengar pagi hari ini. Saya nggak tahu apa yang saudara perlukan dalam hidupmu. Apa yang sedang saudara alami dalam kehidupanmu hari-hari ini. Tapi jawaban bagi persoalanmu adalah hadirat Tuhan. Jawaban bagi setiap persoalanmu adalah firman Tuhan. Adalah hadirat Tuhan. Adalah Roh Kudus-Nya. Mungkin saudara sedang mengalami peperangan-peperangan dalam hidupmu hari-hari ini. Peperangan yang saya maksud itu bicara tentang persoalanmu. Proses kehidupan, kesulitan kehidupan. Yang saudara perlukan adalah hadirat Tuhan. Mungkin saudara lagi mengalami masalah secara ekonomi, secara keuangan. Yang saudara perlukan adalah hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan adalah jawaban bagi setiap kehidupan. Firman Tuhan adalah jawaban bagi setiap persoalan hidup kita. Saya ingin tawarkan doa buat saudara. Kalau ada di antara saudara yang hari-hari ini saudara lagi mengalami persoalan, apapun persoalan saudara. Ada di antara saudara yang saya rasa saudara seperti hampir kehilangan pengharapan. Saudara tak berdoa untuk pokok doa tertentu. Ada persoalan. Ada persoalan yang sedang saudara hadapi hari-hari ini.
Yang saudara lagi bertanya kepada Tuhan. Saudara hampir kehilangan kekuatan. Saudara mungkin lagi bertanya, Tuhan kenapa Tuhan gak jawab persoalan saya? Kenapa Tuhan seperti gak jawab persoalan saya? Kenapa begitu berat persoalan ini? Dengar baik, Tuhan ada bersama dengan saudara. Saudara mungkin gak melihat Tuhan. Saudara mungkin belum mengalami pertolongan Tuhan. Tapi dengar baik, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Bahkan sekalipun saudara dalam dapur api, Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Kalau ada di antara saudara, yang saudara lagi mengalami persoalan. Dan saudara bilang, Tuhan aku butuh Engkau. Entah itu persoalan dalam kehidupan rumah tanggamu, kehidupan pribadimu, persoalan keuangan, masalah apapun. Dan saudara berkata, Tuhan aku perlu Engkau. Bolehkah saudara mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan? Saya ingin berdoa dari tempat ini kepada saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus. Tuhan Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat kepadamu. Apapun setiap persoalan, masalah apapun yang sedang mereka alami. Masalah keuangan, masalah dalam keluarga, masalah pendidikan, masalah dalam hubungan mereka dengan yang lain. Masalah sakit penyakit, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bawakan jawaban atas setiap mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Aku berdoa buat kuasa firman-Mu. Aku berdoa untuk kuasa firman-Mu turun atas hidup mereka di dalam nama Yesus. Aku berdoa buat terobosan di dalam nama Yesus. Aku berdoa untuk terobosan. Aku berdoa untuk jawaban Tuhan dalam hidup mereka dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Saya ingin berdoa secara khusus buat saudara. Adakah di antara saudara yang sedang mengalami masa-masa seperti janda itu? Artinya saudara lagi punya hutang. Atau lagi ada tagihan yang tertunda. Udah berapa bulan saudara gak bayar tagihan. Ada hutang yang gak terbayar. Ada pinjaman yang saudara belum bisa lunasi oleh karena kondisi seperti ini menghantam ekonomimu. Saudara gak tahu bagaimana caranya membayar. Dengar baik, Tuhan akan memberikan saudara hikmat. Selalu ada jawaban di dalam Tuhan. Kalau saudara memberikan bejana hidup saudara. Kalau ada di antara saudara yang secara khusus, saya ingin berdoa buat saudara yang sedang lagi punya hutang, ada tagihan yang belum terbayar, ada beban keuangan yang besar dalam hidup saudara. Yang hari-hari ini saudara sedang bergumul secara khusus dalam doa menit. Kalau saudara orangnya, saya ingin semua mata tertutup. Kalau saudara orangnya, bolehkah saudara angkat tangan sekali lagi. Haleluya. Terima kasih. Kalau masih ada yang lain. Kalau masih ada yang lain. Saudara yang lagi punya hutang, ada pinjaman, ada tagihan yang belum terbayar. Boleh angkat tangan kananmu lebih tinggi lagi. Terima kasih. Kalau masih ada lagi silakan. Terima kasih. Angkat tangan saudara. Kalau saudara dalam persoalan ini. Haleluya. Syababababa katar. Saya tidak mengenal saudara. Tapi Tuhan tahu persoalanmu. Tuhan tahu persoalan keuanganmu. Tuhan ada untuk membawa jawaban buat saudara. Di dalam nama Yesus. Kalau masih ada silakan angkat tangan sebelum saya berdoa. Syababababa kataradabadabash. Tuhan aku berdoa di dalam nama Yesus. Untuk setiap mereka yang sedang mengangkat tangan saat ini. Beban keuangan mereka. Tagihan, hutang, pinjaman yang harus mereka lunaskan dalam waktu dekat ini. Aku berdoa dalam nama terobosan terjadi. Aku berdoa untuk terobosan keuangan. Di dalam nama Yesus. 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 Demi nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya kuasa-Mu. Kami percaya hadirat-Mu. Kami percaya firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku berdoa biar kuasa firman-Mu bangkitkan iman dalam diri mereka. Kuasa firman-Mu
membangkitkan pengharapan dalam diri mereka. Kuasa firman-Mu yang mereka dengar hari ini membangkitkan kekuatan dalam diri mereka. Dalam nama Yesus untuk menghadapi tantangan, persoalan, masalah yang sedang mereka alami hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Haleluya. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu pada siang hari ini. Kami mengucap syukur atas kebaikan-kebaikan-Mu. Kami telah disegarkan oleh firman-Mu. Ada 5 manfaat hadirat Tuhan yang akan kami pakai dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau menjaga kami, melindungi kami. Dan kami butuh akan hadirat-Mu ya Bapa. Butuh akan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Berkati hamba-Mu. Berkati lebih lagi